Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Kebijakan ini dilakukan, guna mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil secara bebas. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa Indonesia menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih matang dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Terkait hal itu, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof. Nizam, saat menjadi pembicara di Alo Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang digelar, Selasa, tanggal 22 Juni tahun 2021, di Kampus IPB Internasional, menyampaikan apresiasi langkah yang dilakukan pihak Institut Pariwisata dan Bisnis, IPB Internasional, karena dalam hal ini, mahasiswa memang betul-betul dipersiapkan untuk memasuki dunia profesional, yakni, dengan mempersiapkan kampus yang lengkap dengan fasilitas, untuk mereka melakukan praktek dengan maksimal. Tak hanya itu, di IPB Internasional, selama ini, untuk kerjasama internasional juga sangat bagus. Sehingga mahasiswa ini, tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah, namun juga disiapkan, sampai pada penyaluran ke dunia kerja. Kampus seperti inilah yang diharapkan, sehingga semakin banyak kampus yang menyiapkan mahasiswanya tidak sekedar untuk lulus, namun betul-betul siap memasuki dunia profesi, bahkan menyalurkan mahasiswa memasuki dunia profesi. Terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perlu juga membuka peluang mahasiswa untuk membagi banyak potensi dan kompetensinya baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sebagian program ini, lanjut dia, perlu juga dibuka tak hanya peningkatan terkait kualitas pembelajaran. Namun juga diharapkan ada peluang, perkawinan silang, atau kolaborasi dengan bidang-bidang lain. Seperti misalnya, anak-anak dari bidang hospitality, agar bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang lain, seperti dengan bidang IT, maupun bidang engineering. Sehingga dengan harapan, dari kolaborasi ini, akan bisa melahirkan inovasi-inovasi baru. Dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, IPB Internasional sudah mempersiapkan langkah tersebut. Menurut Rektor IPB Internasional, Imade Sujana, sebagai kampus yang pionir di bidang pariwisata, pihaknya berkomitmen melahirkan output yang berkualitas internasional. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah tidak perlu ragu lagi dengan lulusan dari IPB Internasional. Karena selama ini, memang sudah kompeten di tingkat internasional. Tadi sudah mengunjungi berbagai fasilitas yang ada di IPB Internasional ini. Bagus sekali ya, jadi adik-adik mahasiswa betul-betul disiapkan untuk memasuki dunia profesionalnya dengan kampus yang lengkap dengan fasilitas untuk mereka melakukan praktek secara full profesional betul ya. Dan selain itu juga saya lihat tadi kerjasama internasionalnya juga sangat bagus. Jadi adik-adik tidak hanya sekedar mendapatkan ijazah, tapi juga sampai pada penyaluran ke dunia kerja. Nah, kampus-kampus macam itu yang kita ingin lihat ya. Jadi semakin banyak kampus yang menyiapkan mahasiswanya tidak sekedar untuk lulus dengan IPK tinggi, dengan ijazah, tapi untuk betul-betul siap memasuki dunia profesi, bahkan menyalurkan adik-adik memasuki dunia profesinya. Ketika belajar Kampus Merdeka, itu pada esensinya adalah tadi membuka peluang bagi adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, sebagian dari program-program itu, kalau di program-program vokasi memang sudah seperti itu, tetapi yang barangkali perlu dibuka juga terjadinya perkawinan silang. Jadi misalnya adik-adik dari hospitality bisa saja nanti berkolaborasi dengan bidang-bidang teknologi informasi, dengan bidang-bidang big data analitik, bidang-bidang engineering dan sebagainya, sehingga akan melahirkan inovasi-inovasi baru, kreasi baru, bahkan ekonomi baru. Ya, jadi antara mereka karena kita berbeda masa, kita tidak yang promosi